ketika orang tua kita, bapak kita sudah meninggal, menyambung tali silaturahim terhadap saudara-saudara atau orang-orang yang sering dikunjungi oleh orang tua kita, itulah sebaik-baik bakti kita kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah di kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan adanya orang yang mendapatkan syafaat malaikat ketika di Sirat. Karena orang ini menjaga silaturahim dan menjaga amanah. Namun fokus kita pada kesempatan ini insya Allah kita batasi pada silaturahim. Bahwa di hari kiamat orang-orang mukmin itu mendatangi Nabi SAW agar meminta dibukakan pintu surga. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, di mana ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana aksarul anbiya'i taba'a yaumal qiyamah, wa ana awwalu man ya'ra'u babal jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sahih Muslim nomor hadis 290. Setelah Nabi berdiri dan dibukakan pintu surga untuknya, kemudian diutuslah amanah dan silaturahim hingga keduanya berdiri di kanan kiri jembatan, yaitu Sirat. Kita ketahui bahwa Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Orang yang dapat melintasi maka akan selamat, sedangkan orang yang jatuh maka termasuk orang yang tidak selamat. Kita juga mengetahui bahwa Sirat itu tipis, setipis mata pedang, tipis setipis rambut dibelah 7. Di jembatan itu juga banyak duri-duri tajam pengait yang bisa menjatuhkan orang-orang dari atasnya, termasuk orang yang munafik. Mereka dijatuhkan di tengah jembatan Sirat. Hal ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah dan Huzaifah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari akhir Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Lalu orang-orang mukmin bangkit dan surga didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah agar pintu surga dibukakan untuk kami. Adam menjawab, aku tidak pantas memintakan hal ini kepada kalian. Bukankah yang mengeluarkan kalian adalah karena kesalahan bapak kalian dari surga ini? Pergilah kalian kepada dan mintalah kepada anakku Ibrahim Khalilullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu Ibrahim menjawab, aku tidak pantas memintakan ini untuk kalian. Aku hanyalah seorang Khalil.
atau kekasih. Yang di depannya masih ada beberapa orang kekasih. Mintalah kepada Musa sallallahu alaihi salam yang pernah diajak berbicara kepada Allah dalam sebuah percakapan. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Namun dia juga berkata, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Mintalah kepada Nabi Isa alaihissalam yang telah diciptakan dengan kalimat Allah dan ditiupkan daripadanya. Tapi Nabi Isa juga menolak seraya berkata, aku tidak pantas memintakan hal ini kepada kalian. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan dibukakan pintu untuknya. Kemudian diutuslah amanah dan silaturahim hingga keduanya berdiri di antara kedua tepi sirat, jembatan dan kanan kirinya. Amanah dan silaturahim yang dikirimkan ke kanan kiri jembatan adalah dalam bentuk wujud malaikat yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin untuk dapat menyeberangi jembatan, yang dapat menyeberangi sirat di atas neraka. Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan di dalam Musnad Ahmad nomor hadis 10.770, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di kedua sisi jembatan tersebut terdapat malaikat yang berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis tadi menyiratkan kepada kita bahwa orang yang menyeberangi jembatan adalah mukmin yang juga mampu menjaga amanah dan silaturahim. Kita ketahui bahwa dua hal ini adalah termasuk hal yang penting di dalam Islam. Hilangnya amanah disebutkan juga sebagai salah satu tanda datangnya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Lalu ada orang yang bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 57. Demikian juga dengan silaturahim, menyambung silaturahim itu keutamaannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya setelah zakat. Dari riwayatnya Abu Ayyub disebutkan seorang badui menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Jadi kayak di stop Nabi oleh orang badui. Lalu dipegangnya tali kekang untanya. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang mendekatkanku dengan surga dan sesuatu yang menjauhkanku dari neraka. Lalu Nabi SAW berhenti, kemudian melihat para sahabat, kemudian bersabda, dia telah diberi taufik atau hidayah. Dia bertanya, apa yang kamu katakan? Lalu orang Badui itu kembali mengulanginya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Lalu tinggalkanlah unta tersebut. Jadi menyambung tali silaturahim termasuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Karena disebutkan tadi, malaikat yang pertama itu adalah silaturahim, yang kedua adalah amanah. Mau mendekatkan diri ke surga, menjauhkan neraka, maka salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Ini ada di Sahih Muslim nomor hadis 14. Di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, di mana dari riwayatnya Abu Hurairah
Ia mendatangi Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku melihatmu maka hatiku terasa nyaman, mataku terasa sejuk, maka beritakanlah kepadaku tentang segala sesuatu." Maka Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu dicipta dari air. Lalu Abu Hurairah juga berkata kembali, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga. Lalu Nabi SAW bersabda, sebarkanlah salam, ucapkanlah perkataan yang baik, sambunglah hubungan silaturahim, sholat di waktu malam ketika manusia sedang terlelap tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis Musnad Ahmad nomor hadis 9996. Di hadis ini Nabi SAW menggariskan, kamu akan masuk surga dengan selamat, salah satunya menjaga hubungan silaturahim. Jadi ini perlunya kita menjaga silaturahim dan amanah. Maka dua malaikat yang disirat nanti akan berkata ketika kita melewati, selamatkanlah kepada orang-orang yang menyambung hubungan tali silaturahim. Dan ini sekedar catatan bahwa menyambung tali silaturahim termasuk salah satu sebaik-baik amal, yaitu menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dicintai oleh bapaknya yang telah meninggal, bapaknya yang sudah meninggal. Ini ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 4477. Dari riwayatnya Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW berkata, sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang dicintai oleh bapaknya sepeninggalnya. Jadi ketika orang tua kita, bapak kita sudah meninggal, menyambung tali silaturahim terhadap saudara-saudara atau orang-orang yang sering dikunjungi oleh orang tua kita, itulah sebaik-baik bakti kita kepada orang tua. Ini untuk silaturahim yang benar nanti akan mempermudah jalan kita ketika di akhirat, ketika di syirat. Malaikat silaturahim dan amanah akan mengajak kita untuk ke tempat yang lebih baik. Namun hati-hati, silaturahim ini ketika kita barengi dengan sedekah itu tidak boleh kita nariknya kembali. Misal setelah kita sambungkan, kita kasih hadiah dalam ketika silaturahim tersebut putus tali silaturahim, itu tidak ada, boleh kita ambil kembali. Ini disebutkan di hadis Nabi SAW yang pada perkataan Umar ibnu Khattab. Perkataan Umar ibnu Khattab yang disebutkan dalam Muwatta Malik nomor hadis 1244. Jadi Umar ibnu Khattab ini berkata bahwa barang siapa yang memberi sebuah pemberian untuk menyambung tali silaturahim atau untuk tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Apapun alasannya, berarti tidak boleh ia tarik kembali yang pemberian tadi untuk menyambung silaturahim. Namun barang siapa yang memberikan suatu pemberian, dengannya ia mengharapkan pahala, maka dia boleh menariknya kembali jika dia tidak ridho dengan hibah tersebut. Ini yang menjadi catatan
kita sedikit tentang orang yang mendapatkan syafaat malaikat ketika di Syirat. Ini adalah orang-orang yang salah satunya menjaga tali silaturahim. Pilih silaturahim yang mana yang terbaik, karena kita dibatasi oleh waktu dalam kehidupan ini. Silahkan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa melipat gandakan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, karena kami adalah makhluk yang dhaif. Pasti di sana sini banyak kekurangan, sehingga kami sudahi sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.